Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dalam kesempatan ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang sulitnya mencari pekerjaan karena pengaruh pandemik ini mengakibatkan unemployment, jadi masalah ekonomi di masyarakat secara luas. Kemudian tadi saya sudah membahas sedikit, belum mendalam terkait solusi yang ditawarkan, yaitu dengan cara kita melihat dari sektor UMKM. Kemudian kita juga mengaitkannya dengan sektor bisnis yang dimana kita jadi faktor produksi. Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan lanjutannya, bahwa setelah kita melakukan proses transformasi atau mengambil satu keputusan yang besar, di mana kita mencoba melakukan perubahan kuadran. Ini menurut Robert D. Kiyosaki, ada 4 macam kuadran dalam kehidupan manusia. Ada yang sebagai karyawan, bisnis, kemudian dia sebagai investor, ternyata investor. Yang keempat, karyawan, small business, kemudian dia buat usaha bisnis yang besar, profesional, dan yang terakhir adalah investor. Dalam 4 kuadran ini sebenarnya kita sedang melakukan usaha shifting nih. Kita yang sebelumnya sebagai karyawan diminta nge-shift ke sisi kuadran yang berikutnya, yaitu sebagai seorang entrepreneurship dengan jalan membuka atau membuat satu faktor produksi yang bisa kita buat. Ya, kalau teman-teman melihat dan mencoba mengkritisi tentang saya pribadi nih sebagai pembicara pada kesempatan ini, jangan sampai kita atau saya sebagai seorang narasumber dalam konteks kali ini memberikan sebuah gambaran, masukan, tapi saya sendiri juga nggak berbuat gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa kita bekerja sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dalam konteks ini, amanah yang bisa saya kerjakan adalah saya sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai pimpinan di perusahaan yang sedang saya jalani. Maka usaha yang bisa saya lakukan adalah bekerja secara profesional di perusahaan yang sedang saya jalani. Kemudian apabila ada hal-hal yang bisa membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan pekerjaan, membutuhkan bisnis, maka saya akan mengalihkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin seperti saya cetak kartu nama untuk saya, dengan karyawan saya, staff saya bisa ajukan ke rekan-rekan yang saya kenal. Jadi saya nggak mengambil pada perusahaan-perusahaan yang percetakan yang udah besar, tapi saya ngambil orang-orang rumahan yang punya usaha, punya kualitas, yang tolong mereka yang buatkan. Jadi saya membagikan distribusi pekerjaan saya kepada orang lain. Itu sebenarnya sudah jadi satu poin penting kontribusi yang bisa berikan dalam konteks membantu masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, kewajiban saya sebagai tenaga pendidik sebenarnya adalah membuat suatu pandangan-pandangan, pikiran-pikiran yang positif, mendeliverkan apa yang saya ketahui kepada masyarakat secara luas, dengan tujuan ya supaya kita semua sama-sama memiliki sifat optimisme, kemudian kita juga bisa maju bersama dalam kondisi yang sulit seperti ini. Namun kita tidak boleh menyerah dan terus berjuang, karena yakin insya Allah kita pasti bisa untuk melalui ini. Jadi upaya yang saya lakukan adalah dengan membuat konten-konten yang positif seperti dalam konten YouTube ini, pembelajaran ini, video motivasi ini. Mudah-mudahan dengan video-video yang seperti ini bisa jadi kontribusi saya untuk bisa mendeliverkan sebagai suatu masukan, asupan yang baik untuk teman-teman. Nah, sekarang kita balik ke pembahasan sebelumnya. Oke,
kita sekarang mengalami kondisi kesulitan ekonomi karena kita mengalami sulit untuk mencari pekerjaan. Kita karena sulit mencari pekerjaan, solusinya adalah meng-create pekerjaan. Tapi meng-create itu seperti apa? Yang jadi permasalahan adalah meng-create. Meng-create itu mungkin mudah, namun apa yang mau kita create itu yang menjadi suatu hal yang sulit. Maka saran saya minimal kita lakukan ada 3 pendekatan. Yang pertama, kita mulai dari sisi yang memang kita sukai dan kita mampu untuk melakukannya. Banyak contoh orang-orang yang bekerja memang berdasarkan hobi atau memang kesukaan, kebiasaan. Ketika kita melakukan memang dari sumber kebiasaan kita, memang hal itu sudah bisa kita lakukan, namun tidak pernah kita komersilkan. Mungkin sekaranglah saatnya yang tepat bagi kita untuk mengkomersilkan sesuatu yang bisa kita hasilkan. Saya teman-teman atau kawan-kawan para manajer memiliki kebiasaan membuat suatu produk kue misalnya. Walaupun kue itu kecil menurut kita, namun mungkin taste yang bagus, yang enak, itu mungkin selama ini kita hanya konsumsi pribadi, namun cobalah sekarang kita belajar untuk mengkomersilkan sesuatu yang pernah kita buat. Bukan berarti semua kita komersilkan, namun coba kita lihat di antara sekian banyak produk yang kita buat, ada nggak yang bisa kita komersilkan sebagai penghasilan tambahan untuk kita. Yang satu, bekerja sesuai dengan kebiasaan kita dan kita mencoba untuk komersilkan kalau memang bisa menghasilkan. Yang kedua, tinjauannya adalah kita harus melihat tadi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita harus melihat adalah pain point-nya. Pain point adalah hal apa yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi masalah, yang menjadi kendala. Kita coba selesaikan masalah tersebut. Nah, kita bisa menemukan pain point serta solusinya. Saya rasa produk yang kita buat akan menjadi solusi dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Temukan pain point-nya. Yang ketiga, tinjauan yang ingin saya bagikan di sini adalah tentang pemahaman, literasi, dan informasi yang luas. Penting bagi kita untuk melakukan sesuatu hal besar, lagi ini namanya shifting kan. Kita untuk melakukan shifting, kita tuh harus punya bekal yang cukup. Bekal yang cukup itu bisa dalam bentuk tidak hanya dalam bentuk modal, namun juga dalam bentuk masalah ilmu pengetahuan, juga dalam masalah jaringan dan seterusnya. Jadi saya minta untuk yang poin ketiga ini juga diperhatikan bahwa kita harus tahu secara mendalam terkait hal yang akan kita kerjakan setelahnya, seperti itu. Nah, saran saya lanjutannya adalah saya sering mengikuti kiprahnya Pak Sandiaga Uno sebagai salah satu motivator dan juga orang yang berhasil. Dia itu membagi setidaknya ada sekitar 10 sektor yang memiliki potensial yang bagus di Indonesia. Tidak hanya Pak Sandiaga Uno, kita juga bisa melihat Pak Tung Desem misalnya. Dia juga memiliki pandangan-pandangan, pandangan yang bagus tentang apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang sedang mengalami masa pandemik ini. Jadi kalau kita banyak mengikuti akun-akun, profil-profil orang yang optimis, yang hebat, harapannya kita pun bisa juga menjadi orang-orang yang hebat. Dan terakhir, sebagai tambahan solusi dari saya, setidaknya ada 3 cara atau 3 step, 3 tingkatan agar kita bisa menjadi orang yang berhasil. Yang pertama adalah kita akan lebih mudah untuk berhasil apabila kita banyak dikenal oleh orang lain. Makanya saya sering itu ketika saya pergi ke satu acara, suatu tempat, saya melihat dan saya menghitung berapa orang yang saya kenal dalam satu tempat tersebut. Kadang, saya kenal ini kawan sekolah dulu, ini kawan kuliah, ini kawan kantor, seterusnya. Saya hitung untuk mengukur ke seberapa tahunya saya dengan orang lain dan seberapa orang itu tahu dengan saya. Yang kedua, kita dikenal oleh banyak orang. Syarat yang kedua, apabila kita ingin lebih berhasil, yaitu orang yang mengenal kita tersebut juga menyukai kita. Jadi dia nggak hanya sekedar dia Bana, tapi saya nggak suka lah sama dia, itu susah. Tapi kalau dia Bana, saya suka sama dia, dia orangnya bagus, orangnya baik, dan seterusnya. Nah, ketika kita seperti itu, maka peluang kita, chances kita untuk berhasil itu lebih besar. Dan yang ketiga, ketika orang yang sudah mengenal kita, suka sama kita,
Yang membuat kita jadi lebih berhasil adalah ketika orang tersebut bisa percaya dengan kita. Nah, sebab itu penting bagi kita untuk membangun kepercayaan dan integritas diri kita di lingkungan masyarakat. Yang mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa menjadi jawaban dan sedikit tambahan informasi bagi kita bersama untuk bisa sama-sama berjuang dan survive di masa sulit seperti saat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, Mejar Keuangan dan para pembelajar sekalian.